Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Ibu, duduk dulu ya Bu ya. Ya. Saya akan menutup pintu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi Ibu dulu ya Bu ya. Ya. Menutup pintu, menutup sampiran. Perkenalkan Ibu, selamat pagi ya Bu ya. Nama saya Bidan Feni. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Uci, Ibu Uci, umurnya berapa Ibu Uci? 25 tahun. 25 tahun ya Bu ya. Gimana Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau tanya tentang gangguan mental emosional pada anak. Itu apa ya Bu Bidan? Oh ya, jadi kalau begitu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar gangguan mental emosional pada anak? Belum. Kalau begitu saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari gangguan mental emosional pada anak dan pengertiannya nanti di sini ada ya Bu. Nanti saya akan menggunakan lembar balik. Di sini ada gambar-gambarnya. Nanti Ibu bisa sambil melihat gambar-gambarnya ya Bu ya, agar mudah memahaminya. Yang pertama di sini ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosional pada anak prasekolah gitu. Lalu di sini ada jadwal deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah, yaitu dijadwalkan rutin setiap 6 bulan ya Bu pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini sesuai dengan jadwal screening atau pemeriksaan perkembangan anak ya Bu. Lalu selanjutnya ada alat sarana yang diperlukan dalam deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah, yaitu ada kuesioner masalah mental emosional atau KMME yang terdiri dari 12 pertanyaan untuk mengenali problem mental emosional pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan ya Bu ya. Nah, di sini saya akan bertanya Bu, anak ibu sesuai dengan perkembangannya atau tidak ya Bu ya, dengan ada pertanyaan sebesar 12 kira-kira ya Bu ya. Yang pertama yaitu apakah anak ibu sering terlihat marah tanpa sebab yang jelas seperti banyak menangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Tidak ya Bu ya, jadi bagus. Kemudian yang kedua, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya seperti ingin merasa sendirian, menyendiri, atau merasa sedih sepanjang waktu, kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati, ya atau tidak ya Bu ya? Tidak ya Bu. Kemudian yang ketiga, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya, atau menyiksa binatang lain Bu, anak-anak atau binatang lainnya, ya atau tidak ya Bu ya? Tidak ya Bu. Kemudian yang keempat, apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kekerasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lainnya seusianya Bu? Tidak ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada, apakah anak ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-harinya ya Bu? Tidak ya Bu ya. Yang selanjutnya di sini yang keenam ada,
Apakah anak ibu menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan ya Bu? Iya atau tidak ya Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Kemudian yang selanjutnya ada apakah anak ibu menunjukkan adatnya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam oleh karena mimpi buruk atau mengigau Bu, ya atau tidak ya Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Kemudian ada yang ke-8, apakah anak ibu mengalami perubahan pola makan seperti kehilangan nafsu makan, makan berlebihan atau tidak mau makan sama sekali Bu? Ada atau tidak ya Bu ya? Tidak ya Bu. Kemudian selanjutnya ada apakah anak Anda sering mengeluh sakit kepala, sakit perut atau keluhan-keluhan fisik lainnya Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Lalu yang selanjutnya ada apakah anak ibu sering mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak. Tidak ya Bu. Kemudian ada apakah anak ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya seperti mengompol kembali, kemudian menghisap jempol atau tidak mau berpisah dengan orang tuanya atau pengasuhnya Bu, iya atau tidak ya Bu? Tidak ya Bu. Yang terakhir Ibu, ini ada apakah anak Anda melakukan atau anak Ibu melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Tidak ya Bu. Jadi Ibu ini dari 12 pertanyaan tidak semua ya Bu ya. Jadi jawabannya ini jumlahnya 0 Bu. Jadi anak Ibu ini normal ya Bu ya, tidak memiliki gangguan emosional. Lalu selanjutnya di sini ada interpretasi Bu. Interpretasi ini masalah mental emosional pada anak prasekolah. Tadi kan hasilnya 0 ya Bu, tidak semua. Artinya anak ibu tidak mengalami masalah mental emosional ya Bu ya. Selanjutnya di sini ada interpretasi deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah. Bila jawaban ya, hanya 1, lakukan konseling kepada orang tua menggunakan buku pedoman pola asuh yang mendukung ya Bu. Kemudian mendukung perkembangan anak. Yang kedua, lakukan evaluasi setelah 3 bulan Bu. Bila tidak ada perubahan, rujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa tumbuh kembang anak. Kemudian bila jawaban iya ditemukan 2 atau lebih, rujuk ke rumah sakit ya Bu ya yang memiliki fasilitas kesehatan. Jika tumbuh kembang anak, rujuk harus disertai informasi mengenai jawaban dan masalah mental emosional yang ditemukan ya Bu. Kemudian ini udah selesai ya Bu ya. Apakah penjelasan saya mudah dipahami atau tidak ya Bu? Mudah dipahami ya Ibu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Kalau gitu saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya. Iya. Tadi kan saya menjelaskan ada jadwal deteksi dini masalah mental emosional pada anak prasekolah. Itu dijadwalkan pada waktu kapan ya Bu? Setiap 6 bulan sekali pada umur 36 sampai 72 bulan. Iya betul Bu. Jadi Ibu ini sudah paham ya Bu ya. Sudah. Nanti atau apabila ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonsulkan lagi bisa datang ke sini ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya sama-sama.